Hey, ini Pulsebear. Akan sangat membantu bila kamu klik tombol subscribe dan like di video ini. Serta, berikanlah komentarmu di kolom komentar. Terima kasih. Halo geng, selamat tidak berjumpa. Selamat datang di Katanya Wibu. Episode berapa kali ini? Siap berapa kan? Oh, aku juga udah lupa. Kayaknya kita episode 3 ya? Iya kan, 1x3. Episode 3 kali ini, seperti topiknya, kita akan bahas lebih dari 3 anime malahan. Drumroll, episode kali ini kita akan bahas jeng-jeng anime romance. Romance. Oke, jadi kemarin kan udah action gitu kan. Kita mau nyoba approach yang berbeda, yaitu anime romance gitu loh. Kalau saya nih sebagai wibu akut nih, kalau nggak ada anime romance tuh sedih gitu. Siap. Gak punya Siap. pacar kok, Mas. Waduh, sayangnya sih punya. Ya. Tapi tetap anime romance itu terbaik. Jadi hari ini kita akan bahas anime romance dari mungkin bisa dari Atsunata dulu deh. Yeay. Apa sih anime romance? Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya dong, gitu dong. Ini yang dibahas apa aja sih? Yang penting romance kan, nggak usah panjang-panjang sih, mungkin kayak Yang penting romance. Boku no Pico juga romance kan? Skip. mending ini lebih ke kenapa kamu harus menonton anime itu. Oh Ntar siap. aku jelasin ke aja. Oke. Ya, jadi udah itu aja. Oke, belum. boomer. Anime romance itu kan sebenarnya setiap season tuh banyak. Nah, untuk kayak kalau mau seluruh rekomendasiin, aku pertamanya tuh mau ngasih EF Tales of Melody sama Memories. Cuma itu udah 10 tahun lebih. Wah. Dan gambarnya aku yakin banyak orang nggak suka soalnya kan Anime fosil. lama. Fosil. Rambutnya masih kotak-kotak. Fosil. Ya nggak fosil juga. Jadi aku kalau suruh rekomendasiin anime romance, aku bakal milih dua yang mungkin banyak orang bakal suka. Yang pertama tuh Tasugore Otome X Amnesia atau judul Inggrisnya Das Maiden of Amnesia. Kenapa saya memilih ini? Kenapa Salah kan? satu alasannya adalah ini out of the box. Dia romance tapi sama hantu. What? Wait. Karakter utamanya tuh Nya Teiji, ini anak sekolah, biasa laki-laki, anak sekolah. Dia kenal sama cewek namanya Kanoe Yuko. Yang sebenarnya si Teiji ini punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Sehingga pas dia ketemu Kanoe Yuko tuh dia sadar kalau itu tuh makhluk gaib, tapi nggak kayak makhluk gaib lain, nggak menyeramkan. Genre dari Tasugore X Amnesia ini tuh romance komedi. Jadi ini tuh cerita tentang si Nya Teiji itu masuk ke klub, aku lupa klub apa. Pokoknya anggota klub lain tuh nggak bisa lihat si Yuko, yang bisa lihat Yuko itu cuma si Teiji doang. Dan jadi kehidupan mereka tuh mulai dari situ, romansnya lah, entah gimana nya lah, dan lain-lain. Itu mulai dari situ. Makanya aku suka anime ini karena out of the box. Kapan lagi kamu punya romance sama makhluk gaib? Bayangin kamu suka kuntilanak. Oh, aku tahu. Nanti pokoknya kehidupan romance mereka tuh sangatlah unik, mulai dari si Yuko ini nggak punya ingatan kalau nggak salah, nggak punya ingatan kenapa dia mati dan lain-lain. Akhirnya nanti si Teiji yang bantu ngingetin dan lain-lain. Dan konklusinya sangatlah satisfying menurutku. Tambah lagi lagunya juga bagus juga. Terus apa lagi ya? Mungkin agak susah ya nyari anime ini ya karena udah anime tahun 2012. Lumayan Which is tua 8 ya. tahun yang lalu. Enggak tua banget. Lumayan EF tua Tales saya of bilang. Melody sama Memories 2009 Saya bilang lumayan gitu. tua. Ya ini waktu saya lulus SMP lah saya nontonnya. Terus anime kedua yang saya rekomendasiin itu Bokugawa Mina Kawaiso. Ini anime romcom generik banget yang ya bener-bener generik. Cuma yang bikin aku seneng komedinya tuh nggak kok kayak komedi yang lain. Jadi komedinya tuh komedi nakal loh. Sementara karakter utama heroinnya Kudere. Tolong nanti jelaskan apa itu Kudere. Kudere seperti Wikipedia plank ya, mamo. Lanjut kan? Jadi itu ini cerita tentang anak SMA namanya Usa. Dia SMA di salah satu daerah dan dia nyari kayak kompleks, kayak kos-kosan lah kalau Indonesianya. Dia masuk namanya Kawaii Kompleks nama kos-kosannya. Dan ternyata di kawasan itu yang punya itu neneknya heroinnya, neneknya yang dia suka. Nah, nama heroinnya itu Kawaii Ritsu. Kawaii dude, what the fuck. Nah, nanti jokes-jokesnya tuh ya aku juga bisa bilang out of the box juga. Soalnya nggak bakal kepikiran lah dia jokes-jokes kayak gitu. Kayak dia punya teman sekamar yang sangat pervert
Tapi ternyata dia adalah penulis terkenal. Like what the fuck. Yang cewek juga aneh-aneh. Ada yang pemabuk berat, ada yang mukanya jelek tapi kalau pakai makeup jadi cantik. Like what the fuck. Mungkin ini bakal lebih gampang buat orang-orang yang pengen nonton romance soalnya generik ya, romance komedi, rom-com, Mati gitu ya. gampang dinikmati, nggak bosenin karena lucu. Dan konfliknya pun juga konfliknya tuh nggak lebay. Kadang-kadang kan rom-com tuh konfliknya nggak masuk akal. Tapi ini konfliknya nggak lebay ya. Waduh. Realistis lah konfliknya. Konfliknya di romcom biasanya, wah dia pegangan tangan dengan cewek lain. Walaupun di mal ratingnya nggak tinggi-tinggi banget, cuma 7,7. Tapi pribadi aku suka karena ya itu tadi sesuatu yang out of the box. Sama karakternya juga original. Mungkin kalau dari aku itu aja sih, cuma 2. Yang pertama Amnesia sama yang kedua bukan Amnesia, sorry. Tasogure Otome X Amnesia. Kalau Amnesia beda, Bro. Kemen. Tasogure Otome X Amnesia sama Bokugawa Mina Kawaiso. Ya itu mungkin dari aku sih. Mungkin dari Postbear ada apa? Wah, saya nih ya. Jangan Boku no Pico. Boku no Pico. Jangan disebarin ya, baru mau dibilang. Oh, iya. Enggak kok. Bukan Boku no Pico. Bukan Boku no Pico ya? Bukan, sayangnya. DxD berarti. Wah. Saya bakal bilang anjay loh, kalian ini gimana sih? Oke, serius. Aku juga mungkin kayak Mas Art Sonata tadi punya 2 rekomendasi. Yang pertama itu, ini lumayan recent sih. Namanya Gotobu no Hanayome. Wadaw. Ini anime harem, typical harem di mana satu orang dikelilingi banyak cewek, di mana ceweknya itu mungkin ada potensi untuk menjadi pacar pemeran utamanya gitu kan. Ini menurutku untuk harem ini salah satu yang generik tapi juga nggak terlalu stereotypical. Karena misalnya kan di banyak harem gitu kita lihat karakternya itu wah dia super nice makanya ceweknya suka dia karena dia the nice guy. No, this guy is a dickhead. This guy is a big anjay. Jadi nggak semuanya langsung suka dia gitu loh. Bahkan ada yang literally benci dia. Dan menurutku itu menarik karena kita bisa mendapatkan karakter yang lebih kompleks. Jadi kayak karakter utamanya itu kan namanya Futaro Uesugi Futaro. Terus dia disuruh ngajarin 5 cewek dari keluarga Nakano. Nah, 5-5-nya itu semua goblok. Jadi pas dia dijadiin tutor, dia harus ngajarin 5 goblok ini buat jadi pintar tuh susah. Karena si 5 goblok ini juga nggak mau jadi pintar gitu. Jadi kayak di situ kita lihat usahanya si Uesugi buat ngajar mereka. Dan bagaimana dengan caranya dia ngajar jadi lebih dekat lah mereka gitu sebagai teman dan a potential wife. Animenya baru 1 season ya kalau Gotobu no Hanayome, tapi tahun ini season 2-nya bakal keluar. Jadi yang mungkin kepo dengan season 1-nya gimana lanjutannya, ada harapan buat kalian bisa nonton season 2-nya gitu loh. Nggak kayak you know beberapa anime yang berhenti di season 1 seperti Darling in the Franxx. Catatannya, Darling nggak bakal ada season 2-nya, kalian nggak usah minta season 2. Please. Nangis sana. Itu yang pertama dari aku kan. Nah, yang kedua ini anime romance harem juga. Saya sukanya yang nggak terlalu serius karena terkadang saya cuma mau ketawa hahi karena kegoblokan anime gitu kan. Yang kedua ini namanya Kami no Mizo Shiru Sekai. Kalian harusnya tahu bahasa Inggrisnya The World God Only Knows. Oh iya. Waduh. Tahu kan ini lama nggak sih? Dia termasuk tua. Ini literally dekade yang lalu. 2010 kalau nggak salah. Ini menurutku harem yang paling ampuh karena ini haremnya pas dia suka orang, bikin itu orang jatuh cinta ke dia, orangnya bakal lupa dengan dia. Jadi premisnya itu Katsuragi Keima, main karakter kita, dia itu gamer gak sih? Epic gamer. Selevel ninja dia. Dia jago banget game galge, aka game dating simulator gitu kan. Dia disebutin dirinya God of Girls atau God of Girls game gitu kan. Nah tiba-tiba ada cewek namanya Elusia kalau nggak salah. Dia itu pekerjain dia buat tahlukin hatinya cewek. Karena cewek-ceweknya itu kerasukan hantu gitu loh. Pokoknya hantunya ini jahat. Jadi kalau mereka patah hati bakal ngerusakin dunia. Jadi kamu harus isi hatinya dengan cinta biar nggak patah hati gitu loh. Itu satu udah menarik gitu premisnya. Terus kalau ada yang kerasukan setan, setelah dihilangin setannya, dia pasti lupa sama
si ini Katsuragi Kemanya. Jadi dia tetap bisa terus-menerus cari cewek gitu loh basically. Karena dia the god of dating simulator. Dia gunain apa yang dia tahu di dating simulator, dia apply di real life. Tuh, contoh. Epic gamer moment. Catatan jangan dipraktekin di dunia nyata ya, please. Tolong. Tolong. Intinya jadi nanti kita lihat betapa anehnya cara-cara di video game dan gimana dia berusaha apply it in real life itu lucu gitu loh, dan menurutku salah satu harem yang paling efektif, paling ampuh, karena pada akhirnya mereka bakal lupain si Keima ini gitu loh. Itu menurutku salah satu anime romance yang menarik. Ya, itu sih kalau dari saya. Mungkin Mas Ando ini punya anime yang lebih epic lagi mungkin ya. Waduh. Kalau aku mungkin satu dulu aja ya. Satu toh ya. Misalnya mungkin kita akan habis ini ada episode yang menarik. Wah. Momen. Aku anime yang mau tak kasih ke kalian tuh sangat generic romance. Tapi kenapa aku suka? Ini lebih jelas saja. Wah. Judulnya adalah Toradora. Itu genrenya adalah romance komedi ya, tambah drama juga. Nah, kenapa anime ini apa ya istilahnya? Aku suka banget dan sampai nonton sampai 3 kali karena nggak puas-puas. Habis itu mengalami emptiness 2 hari. Anjay. Karena itu ya, menurutku tuh ini mungkin agak terlalu hiperbolik tapi masterpiece menurutku, karena walaupun itu animenya sangat generik anime romance comedy, tapi yang aku suka dari anime ini adalah bagaimana mereka tidak melupakan kas-kasnya gitu. Jadi kan ada 5 karakter nih, ada 5 karakter utama. Ya, kita mulai dari 2 utama dulu, yaitu si Ryuji ya, dan si Taiga. Dan kenapa judulnya Toradora itu sebenarnya bisa dilihat dari judulnya itu kan, Tora itu kalau nggak salah tiger kan, nah Dora kan dragon. Dragonnya itu si Ryuji itu, karena kita Ryu sama dengan dragon atau naga, dan Taiga itu sebagai tigernya. Nah di cerita ini tuh sebenarnya memfokuskan kepada bagaimana perjalanan cinta mereka. Tapi ini tuh bukan cerita romance yang kayak Anata segitu gitu. Ini beneran kayak bener-bener dari sebenarnya nggak ada apa-apa gitu loh. Itu yang aku suka, bener-bener dari nol dan endingnya itu duar gitu. Mereka jatuh cinta dan sebagainya. Jadi bener-bener kan aku bisa bilang agak ya lumayan realistik, karena ini bener-bener perjuangan di mana mereka nggak tahu apa itu cinta. Dari awal kan progresnya mereka tuh cuma teman biasa. Nah habis itu setelah mengalami beberapa hal, definisi cinta yang sangat dikonflikkan di situ adalah soal ketergantungan antara satu sama lain gitu. Ya mungkin kalian harus tonton sendiri untuk mengerti maksudnya gimana. Tapi anime ini enak banget ditonton, maksudnya dia nggak usah mikir neko-neko keras-keras. Kalian tinggal nikmatin aja dan membekas sekali. Mungkin itu sekilas saja dari aku, kalian harus tonton. Waduh, cuma 1. Nggak apa-apa, habis ini kita akan ini kan udah podcast terus nih bentuknya. Mungkin setelah ini kita akan membuat sesuatu yang baru nih. Apa nih? Apaan Gan? Berdua tahu apa yang baru? Apaan nih Gan? Apaan tuh? Ya, tunggu aja. Mungkin segitu aja sih dari aku. Kalian apakah ada teman lainnya? Kalau nggak ada, apakah kalian cabut? Cabut aja kan, nggak apa-apa. Oke. Sekian dari kami, jangan lupa subscribe, komen, dislike, atau like jika kalian suka dan tidak suka. Bye-bye. Bye-bye.